Ratu Truntum kini sungguh telah membawa akibat yang besar. Kemurkaan sang raja yang mendapat kabar dari tabib kepercayaannya bahwa sang istri tercinta telah mati karena diracun sudah tidak dapat terbendung lagi. Kesalahan kini ditimpakan kepada siapa saja yang dianggap dekat dengan Ratu Wetan. Tidak tanggung-tanggung, semua wanita pelayan yang menghuni keputren Wetan dianggap bersalah karena lalai menjalankan kewajiban menjaga dan melindungi sang ratu. Tidak ada jalan lain. Untuk menangkap tikus di dalam lumbung, maka lumbung itu pun harus ikut terbakar. Gelora hidup sang raja kini terasa hampa setelah kehilangan perempuan yang membuat hidupnya bahagia. Tidak ada lagi panutan hidup untuk dijadikan tempat bersandar dan juga mencurahkan segala keluh kesahnya. Kematian istri kesayangannya itu dianggapnya sebagai akibat kelalaian dari para dayang istana, sehingga sudah sepantasnya mereka kini mendapat hukuman yang setimpal. Tanpa rasa belas kasihan, ratusan abdi dalam keputren diperintahkan untuk kemudian dibunuh. Tidak peduli lagi mana yang tidak mengerti permasalahannya ataupun mereka yang sebenarnya turut terlibat dalam pembunuhan itu. Amangkurat Agung sudah tidak peduli lagi. Para prajurit Algojo diperintahkan untuk membantai mereka di alun-alun Pleret. Tindakannya ditujukan sebagai pelampiasan kemarahan sekaligus memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menyakiti hatinya. Tidak hanya itu yang dilakukan oleh sang raja untuk kemudian melampiaskan amarah dendamnya atas kehilangan yang amat sangat itu. Agar puas, maka diperintahkannya pula untuk membakar keputren Wetan sehingga penyakit itu dianggap telah benar-benar hilang dari hidupnya. Kemudian rasa curiga juga ditebarkan kepada para selir yang sejak lama memang memusuhi sang istri. Dia membenarkan haknya untuk mencintai Ratu Mas Truntum melebihi rasa cintanya kepada mereka. Hanya Ratu Wetanlah yang menjadi sumber kewibawaan, sumber keperkasaan sebagai seorang laki-laki. Matinya Ratu Truntum dianggap telah mematikan kegairahan hidupnya. Hatinya kini menjadi gelap. Hari-hari yang dilalui kini terasa hampa. Hari-hari berlalu, kegusaran sang raja kini semakin membara. Amangkurat Agung kemudian juga memerintahkan pasukan kepercayaan raja untuk menangkap semua istrinya. 40 lebih selir kini dianggap bersalah karena memusuhi Ratu Wetan semasa hidupnya. Semua harus dikorbankan untuk menyusul dan meminta maaf kepada sang istri. Para selir itu kemudian dihukum, dilarang keluar dari tempatnya dengan pengawasan ketat dari para prajurit kepercayaan raja. Mereka tidak diberi makan selama berhari-hari hingga lambat laun mereka menjadi lemas dan mati. Akibat kemarahan sang raja atas kematian istri tercintanya itu, semua istrinya pun kini turut dibunuh dengan jalan dikurung tanpa diberi makan. Para selir malang yang belum tentu terlibat dalam persoalan kematian sang ratu akhirnya dikubur hidup-hidup di samping makam Ratu Wetan. Mereka semua dianggap layak mati sebagai teman kehidupan selanjutnya bagi sang istri yang sangat dicintainya itu. Demikian pula dengan para komplotan yang diduga hendak menyingkirkan Pangeran Notobrata. Setelah dilakukan penyelidikan yang kuat, Amangkurat Agung mendapat laporan dari orang-orang kepercayaannya bahwa ada komplotan yang hendak merongrong kewibawaan raja dengan cara membunuh Ratu Wetan dan anak tirinya. Komplotan tersebut dipimpin oleh Ngabei Martonoto. Ngabei Martonoto sendiri diduga kuat memiliki hubungan dengan Raden Mas Tejoningrat. Rupanya salah satu sesepuh Mataram itu tidak rela kalau tahta Mataram akan diambil alih oleh keturunan yang jauh dari darah Panembahan Senopati. Ngabei Martonoto pun mempunyai kepentingan lain di luar kepentingan itu. Oleh karena itu, sasaran dari komplotan itu tidak hanya Pangeran Notobrata saja. Ada dugaan bahwa dia pun berencana hendak membunuh Tumenggung Wirojoyo yang mendapat kepercayaan sebagai pelindung kepentingan dari Ratu Mas Truntum, terutama sebagai pengawal Pangeran Notobrata.
ia dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup keluarga Mataram. Sebab jika Raden Mas Tejoningrat tidak dapat naik tahta, maka kemudian tahta itu akan diambil oleh keturunan selain darah dari Panembahan Senopati. Tumenggung Wirojoyo tentu saja akan senantiasa membela kepentingan keluarga Ratu Wetan agar selalu dekat dengan Amangkurat Agung. Dalam waktu yang singkat, usaha pelenyapan orang-orang yang dianggap akan mengganggu kepentingannya sebagai Raja Mataram kemudian dilancarkan oleh sang raja. Dalam waktu yang tidak lebih dari sebulan, Patih Wiropotro dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. Bersama pasukan kepatihan yang dapat diandalkan, dia berhasil mengungkap persekongkolan pembunuhan keluarga raja dan juga rencana-rencana lainnya. Tuduhan kini mengarah kepada orang-orang yang berkepentingan bersama dengan Ngabei Martonoto, terutama para kerabat istana yang melindungi kepentingannya serta berseberangan dengan kebijakan sang raja. Berpangkal dari titik itulah dapat diduga pula bahwa memang ada dua kubu yang saling mengancam kedudukan masing-masing. Satu kubu berada di pihak Raden Mas Tejoningrat yang menginginkannya tetap menjadi calon pewaris tahta Mataram, sedangkan pada kubu yang lain berada di pihak keluarga Keputren Wetan. Dugaan-dugaan persekongkolan untuk merongrong kewibawaan sang raja kini mengarah pada keterlibatan keluarga dalam Surabayan. Selama ini, Pangeran Pekik senantiasa melindungi kepentingan dari Raden Mas Tejoningrat. Mereka khawatir dengan pengaruh Ratu Truntum dan anaknya yang mungkin akan berakibat tidak baik bagi kepentingan sang cucu agar dapat naik tahta kelak sebagai pengganti romonya. Mereka berupaya memberikan perlindungan lebih kepada Raden Mas Tejoningrat karena mendengar kabar adanya rencana pembunuhan oleh sang raja kepada anak sulung yang dianggap telah berlaku durhaka kepadanya. Kekisruan kini merebak karena kabar dari kubu dalam Surabayan mendapatkan bukti adanya rencana pembunuhan terhadap Raden Mas Tejoningrat dengan jalan meracuni makanannya sebagaimana racun yang digunakan untuk membunuh Ratu Mas Truntum. Menurut laporan, percobaan pembunuhan terhadap Raden Mas Tejoningrat yang telah dicopot gelarnya sebagai Adipati Anom itu dilakukan sebanyak 2 kali. Dan beruntung, jiwa anak muda itu masih dapat diselamatkan karena cepat diketahui sebelum makanan beracun itu disantapnya. Percobaan pembunuhan itu pun kemudian mengarah kepada Amangkurat Agung yang sengaja ingin melenyapkan anak yang telah membanggang perintahnya itu. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut telah menimbulkan perhatian yang besar di kalangan keluarga istana Keraton Pleret. Kubu yang membela kepentingan dari Raden Mas Tejoningrat juga menuduh bahwa tindakan tersebut tentu dikarenakan keterlibatan dari Ratu Truntum yang ucapannya sangat dipercaya oleh sang raja. Mereka menuduh bahwa janda dari Ki Panjang Mas itu telah mengguna-guna sang raja agar dapat tunduk dan menuruti apa yang diinginkannya. Rupanya kehadiran dari Ratu Wetan ini telah menimbulkan berbagai macam persekongkolan yang sangat luar biasa. Saling tuduh dan saling menyalahkan merebak di kalangan keluarga dekat istana. Banyak pula di antaranya yang menduga bahwa sang raja sendiri menjadi tega untuk melenyapkan putranya demi kepentingan istri kesayangan dan anak tirinya, termasuk pemberangkatan Raden Mas Tejoningrat dan juga Pangeran Singosari ke medan perang adalah bagian dari rencana untuk membunuh mereka berdua. Dugaan yang kemudian muncul adalah sang raja berniat memberikan kedudukan gelar putra mahkota itu kepada Raden Resika, anak dari Ratu Mas Truntum. Hingga beberapa waktu kemudian muncul kembali dugaan keterlibatan keluarga sepuh sesama saudara Sultan Agung yang dianggapnya berperan dalam pembunuhan Ratu Wetan itu. Penyelidikan tentang siapa yang memerintahkan pembunuhan menggunakan racun Anglung Upas itu terus-menerus ditelusuri. Orang-orang kepercayaan Amangkurat Agung yang mendapat perintah penyelidikan kematian tersebut selanjutnya mengarah pada keterlibatan Pangeran Selarong. Pangeran Selarong sendiri adalah saudara dari Sultan Agung, putra Panembahan Setoengkerapyak. Atas perintah dari Amangkurat Agung, sesepuh itu kemudian tidak bisa lepas tangan atas kematian dari Ratu Truntum.
Pangeran Selarong selanjutnya dihukum mati dengan ditusuk keris ketika dirinya sedang berada di Desa Bareng, wilayah Kulon Delanggu. Rupanya kematian Ratu Wetan yang mendadak dengan gejala-gejala yang mencurigakan itu sangat membuat marah dan kecewa hati sang raja. Kerisauan ini menimbulkan kekhawatiran dan juga kecurigaan pada hal-hal yang paling remeh sekalipun. Kemarahan sang raja yang tidak terkendali itu pada akhirnya telah mengakibatkan banyak nyawa yang tidak berdosa turut dikorbankan dengan cara-cara pembunuhan dan juga penghukuman yang mengerikan. Kekejaman yang dilakukan oleh Amangkurat Agung itu kemudian dicatat pula oleh Ki Sastro Jogopati, Tumenggung Surawikromo, dan Bagus Burhan sendiri. Mereka semua itu adalah para abdi dalam juru tulis Keraton Pleret. Tulisannya di kemudian hari menjadi sebuah cerita yang terangkai dalam Babat Memana. Pada masa itu, keadaan istana Pleret semakin mencekam. Kematian Ratu Truntum benar-benar membawa akibat yang demikian buruk pada diri Amangkurat Agung pada waktu-waktu selanjutnya. Sumber-sumber dari pihak kompeni VOC sendiri memberikan catatan atas peristiwa itu. Mereka menggambarkan akibat-akibat kematian itu setelah sebab-sebab dari peristiwa kematian Permaisuri Amangkurat Agung itu tersingkap. Duka berkepanjangan yang begitu mendalam membuat sang raja seolah-olah menjadi sakit kejiwaannya. Hampir setiap waktu dia berkunjung ke makam Ratu Mas Truntum yang berada di atas Gunung Kelir yang kemudian dibuat dengan begitu megah dan mewah dengan nama Giri Antakapura. Ketika pada suatu ketika utusan penting dari VOC datang berkunjung ke Keraton Pleret, mereka tidak mendapatkan sambutan meriah seperti biasanya. Padahal penghormatan dengan tembakan meriam itu adalah aturan yang dianggap wajib sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa. Atas perintah sang raja, pihak keraton pun tidak diperkenankan untuk melepaskan tembakan meriam untuk menghormati kehadiran duta kompeni dengan alasan dirinya tengah berduka atas kehilangan istri tercintanya. Melihat keadaan yang dialami oleh sang raja, beberapa kalangan yang masih memperhatikan dirinya pun kini merasa prihatin dan bersedih. Beberapa kalangan dari kerabat istana yang dekat dengannya dan dipercaya juga bahkan dengan penuh hati-hati mengutarakan maksud untuk mencarikan pengganti seorang wanita yang katuranggannya sepadan dengan Ratu Mas Truntum. Para sesepuh itu bermaksud untuk memulihkan suasana hati dari Amangkurat Agung. Beberapa di antaranya berusaha mencari cara-cara tertentu dengan memerintahkan orang-orang yang dipercaya guna menemukan sosok perempuan yang dimaksud. Banyak kalangan dekat yang merasa iba dan prihatin melihat keadaan sang raja. Rupanya seorang raja yang mempunyai kekuasaan besar itu pun tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ternyata seorang wanita bisa menyusup ke dalam jiwanya dan menggerakkan seluruh isi hatinya. Amangkurat Agung sendiri pun merasa wajib berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan si wanita dan juga dirinya sendiri. Demi wanita yang sangat disayanginya itu, dia seperti dibutakan oleh matanya cinta. Tidak peduli ia harus mengorbankan kewibawaan, kehormatan, bahkan kekuasaannya sekalipun. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ratu Mas Truntum bisa memperoleh segala apa saja dari sang raja. Hal itulah yang membuat kecemburuan dan juga rasa iri dari beberapa pihak lain yang hidup di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, Amangkurat Agung mendengar laporan yang begitu mengejutkan dari medan peperangan yang berada di pesisir utara sana. Perang itu tidak kunjung selesai. Laporan tersebut mengabarkan bahwa Pangeran Singosari telah gugur ketika bertempur melawan pemberontakan yang dikobarkan oleh Trunojoyo dan laskar-laskar Bugis. Semakin hancur kini hati sang raja mendapat laporan kematian putra tercinta yang dianggap paling patuh pada nasihat dan perintahnya. Sikapnya yang patuh itulah yang kemudian membuatnya dipercaya menjabat gelar Adipati Anom untuk menggantikan putra sulungnya. "Bangsat kau Trunojoyo!" teriaknya dengan begitu keras, bagaikan
Bagai auman seekor singa tua yang marah bercampur sakit hati, sedih dan kecewa. Orang-orang kepercayaannya tertegun mendengar suaranya yang meledak-ledak penuh kemarahan itu. Namun semua yang hadir di Paseban itu hanya mampu menundukkan kepala. Tubuh mereka pun kini tertekuk dalam sikap duduk bersila. Mata Amangkurat Agung kini nyalang menatap ke atas langit-langit pendopo setinggil, dengan tangan kanan yang terkepal mengacung ke atas pula. Darahnya benar-benar mendidih demi menerima kabar yang langsung menyengat hatinya itu. Sebentar kemudian Amangkurat Agung menghempaskan diri di kursi singgasananya dengan sikap begitu lesu. Tubuhnya seakan-akan telah tidak bertulang lagi. Kepala dan badannya tertekuk ke depan, bertopang pada kedua telapak tangannya untuk menutup rapat-rapat mukanya. Dalam waktu yang sekejap, tiba-tiba saja badan sang raja berguncang dengan hebat. Rupanya dia tidak kuasa untuk menahan kesedihan yang datang bertubi-tubi menghantam kehidupannya. Sang Raja Mataram itu meraung-raung dalam tangis yang begitu memilukan. Waktu kini terus bergerak. Malam itu di angkasa gelap sebelah barat, bulan telah menggantung sepenggalan. Wilayah Puro Sarangan yang hampir sebagian terdiri dari daerah pegunungan meniupkan hawa dingin yang berselimut kabut. Jajaran bukit-bukit di wilayah selatan Kali Opak bagai pagar raksasa untuk melindungi ketenangan hati Kawula Mataram dari amukan air Samudra Selatan yang beberapa waktu yang lalu meluapkan amarahnya. Bunyi kentongan perlahan-lahan sayup-sayup terdengar dari beberapa rumah warga yang masih berpenghuni, bersusul bersautan dengan irama dorong muluk. Suara kentongan yang sayup-sayup terdengar lambat, kemudian mengeras dan melambat lagi seperti terbawa angin malam, menjadi pertanda bahwa suasana di wilayah tersebut dalam keadaan aman. Irama kentongan itu memberi suasana batin menjadi tenang bagi para penghuninya. Langit telah kembali menjadi terang benderang dan hujan telah menghentikan tangisnya. Rembulan kini mulai memberanikan diri menggantung di tempatnya, membuat burung ulik-ulik kini mengalungkan suara misterinya yang cukup merdu ketika melintas di antara genting-genting warga. Apa yang terjadi di Keraton Pleret tidak luput menjadi perhatian Pangeran Peke yang saat itu berada di dalam Surabaya. Semua kabar tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh sang menantu sekaligus keponakannya itu menjadi bahan perenungannya dalam beberapa waktu terakhir. Dari kematian Ratu Wetan yang mendadak hingga menimbulkan peristiwa mengerikan, sebagai buah akibatnya ratusan orang yang belum tentu bersalah dan juga berdosa pun akhirnya turut menjadi korbannya. Belum lagi orang-orang penting pun dianggap turut terlibat dalam peristiwa itu hingga mereka harus merelakan nyawanya sebagai imbas penghukuman. Beberapa kerabat tua istana seperti Pangeran Selarong, saudara istrinya pun juga telah dinyatakan terlibat. Untunglah dalam rentetan kejadian itu dirinya luput dari tuduhan andil pembunuhan Ratu Mas Truntung. Pangeran Peke tahu bahwa dirinya juga disangkut pautkan sebagai penyelidikan kematiannya. Waktu kini terus berjalan hingga keadaan sekarang mulai kemudian menjadi agak tenang. Kabarnya sang raja sedikit demi sedikit mulai melupakan sang istri tercinta. Bahkan dengan bujukan-bujukan kerabat yang masih ia percaya, dia kemudian bersedia untuk dicarikan wanita pengganti guna menghibur hari-harinya yang dilanda kesepian. Hati laki tua itu begitu prihatin, apalagi kini semua wanita pendamping hidupnya telah dibantai oleh dirinya sendiri. Hanya 3 istrinya yang masih tersisa karena dinyatakan bersih dari tuduhan membenci Ratu Wetan. Salah satu istri yang tidak dibunuhnya adalah Raden Ayu Pelabuhan, putri dari Pangeran Ambali, penguasa wilayah Kajoran. Jelas dia tidak akan berani mengganggu keselamatannya karena tahu akibat yang akan ditimbulkan jika keluarga Trasunan Tembayat itu diusik. Bahkan kini wanita itu
juga adalah ibu dari Pangeran Puger yang kemudian diangkat menjadi Ratu Kulon untuk menggantikan kedudukan permaisuri yang telah tiada. Namun pergantian tersebut juga mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan kerabat istana. Dengan naiknya Raden Ayu Pelabuhan, kini ada kemungkinan besar Pangeran Puger dapat pula dinaikkan gelarnya menjadi Adipati Anom untuk menggantikan kedudukan dari Pangeran Singosari yang telah gugur di medan perang. Rupanya hal itu pula yang membuat kegelisahan Pangeran Bekik di malam itu. Ada seperti rasa khawatir dengan harapannya yang akan terpotong akibat kebijakan itu. Bagaimanapun juga, dia masih berharap agar cucunya, yaitu Raden Mas Tejoningrat, yang kelak akan kembali mendapat gelar sebagai putra mahkota Mataram. Setiap saat, Pangeran Bekik berdoa agar kesempatan bagi sang cucu dapat dikabulkan oleh Gusti Kang Maha Asih. Setiap malam, tidak lupa kidung keselamatan dipanjatkan demi keselamatan Raden Mas Tejoningrat yang sedang berjuang menghadapi pemberontakan Trunojoyo di wilayah Brangwetan sana. Meskipun dalam tiap pekan ada utusan yang ditugaskan untuk mengawasi dan memberikan laporan tentang keadaan sang cucu tercinta di medan peperangan, namun hatinya tetap diliputi gelisah jika terjadi apa-apa dengannya. Pangeran Bekik tahu bahwa perang yang dilakukan oleh Raden Mas Tejoningrat masih sebatas pura-pura dalam melawan Trunojoyo sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dulu. Akan tetapi perang tersebut telah membawa korban juga dengan kematian Pangeran Singosari yang terlalu bernafsu untuk menaklukkan lawannya. Anak muda itu tidak menyadari bahwa orang-orang yang sedang dihadapinya itu memiliki kelebihan dibanding dirinya sendiri. Dengan kematian putra mahkota itu, ada rasa bertolak belakang di dalam hati kecilnya. Ada rasa bersyukur karena kesempatan untuk cucunya dapat terbuka lebar kembali. Namun, terkadang tumbuh rasa sedih atas kematian dari Pangeran Singosari yang terlalu muda itu. Suara merdu burung perkutut kesayangannya kini kembali berkoar merdu pada malam yang sepi itu. Lamunan Pangeran Bekik kini menjadi buyar demi mendengarkan irama yang membuat hatinya lega. Sayup-sayup kemudian terdengar suara langkah kaki yang diseret keluar rumah menuju ke arahnya yang sedang duduk di beranda. Rupanya Raden Ayu Pandansari datang untuk menemani kesendiriannya. Tanpa ragu-ragu, Raden Ayu Pandansari mendekat dan duduk di kursi di sebelah suaminya. Raden Ayu Pandansari kemudian mengambil poci tanah yang masih hangat untuk kemudian dituangkan kembali di cangkir minuman sang suami. "Terima kasih, Nyai," ucap Pangeran Bekik sambil tersenyum memandang wanita cantik yang telah beruban itu. Raden Ayu Pandansari hanya tersenyum. Sebentar kemudian ia merapikan sanggulnya dan kemudian menuangkan air di poci itu ke dalam cangkirnya. "Apakah Kang masih memikirkan tugas dari Raja Mataram itu, Kang Mas?" tanya sang istri pelan sambil meletakkan kembali cangkirnya. Pangeran Bekik kini hanya mengangguk. Ia kemudian mengambil cangkirnya untuk kemudian diteguknya kembali. "Ya, benar, Nyai. Setidaknya saran dari para kerabat istana itu ada bagusnya demi perasaan Sinuwun. Tentunya pengutusan tersebut juga sudah dilakukan dengan melalui wisik, petungan, dan juga kewaskitaan yang lain pula, Nyai. Kalaupun selanjutnya tugas itu kemudian diembankan kepadaku, tentunya juga ada jalarannya. Aku yakin masih ada ahli-ahli kebatinan istana yang memang sudah sepakat agar rencana ini diteruskan kepadaku. Tentang adanya ilham bahwa di wilayah timur Brangwetan ada sosok perempuan yang kelak akan berpengaruh bagi kegairahan hidup sang raja. Tentunya aku turut senang, Nyai. Semoga saja
wisik itu benar adanya. Firasatku juga mengatakan bahwa wanita itu memiliki hubungan dekat dengan kerabat atau kawan-kawanku di Surabaya. Setidaknya masih ada pertalian yang tidak jauh dari mereka. Apakah Kang Mas sudah menyiapkan utusan untuk melaksanakan tugas itu, Kang Mas? Tanya sang istri kemudian. Sudah, Nyai. Tadi sore aku sudah menyuruh Demang Noyotruno dan juga Mantri Yudokarti untuk segera bersiap-siap berangkat ke Surabaya. Paling lambat 3 hari lagi, mereka berdua sudah aku berikan gambaran tentang wangsit Katuranggan yang dimiliki untuk calon Sisyana Mangkuratagung itu. Kalau boleh tahu, seperti apa gambarannya, Kang Mas? Sepertinya perempuan itu masih belum terlalu dewasa. Dalam gambaran wisik tersebut, dia baru menginjak masa akil balik. Namun Paras dan Katuranggannya kelak tidak akan beda dengan Ratu Mas Runtung. Aku pun juga masih kabur. Namun batinku tiba-tiba mengarah pada Demang Mangunjoyo yang aku serai tugas untuk mengelola pelabuhan Surabaya, juga wilayah Mesuki hingga Belambangan dan Banyuwangi. Yang jelas, menurut ahli nujum istana, sosok perempuan yang kabarnya memiliki katurangan sepadan dengan janda Ki Panjang Mas itu berdiam di sebuah tempat. Ahli nujum itu sudah menemuiku kemarin, berpesan agar utusan tersebut mencari perempuan itu di suatu tempat di mana ditemukan sumber air yang menebarkan aroma wangi. Nantinya, orang-orang kepercayaan istana pun akan turut serta bersama dengan rombongan Demang Noyotruno. Aku sarankan agar mereka berhenti jika sudah ada wisik halus yang diyakini bahwa di tempat itu ada sumber air yang menebarkan bau wangi. Kalau saja arahnya ke tlatah Banyuwangi untuk menemukan perempuan yang ada di dalam wisik itu. Semoga saja Demang Mangunjoyo lah yang akan menjadi petunjuk jalan selanjutnya. Demang Mangunjoyo. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu, Kang Mas. Tentu saja Nyai masih ingat. Demang Mangunjoyo, orang Cina itu, Nyai. Si Maun itu, Kang Mas. Pangeran Pekik mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya. Benar, Nyai. Setelah dipercaya untuk mengurusi tugas tersebut, dia kemudian berganti nama menjadi Mangunjoyo agar lebih nyawani. Pakaian yang dikenakannya pun juga sudah bukan baju Cinanya lagi, tetapi baju pamong praja seperti kita ini, Nyai. Agar lebih jelas gambaran tentang perempuan tersebut, pihak keraton juga telah mengutus Bagus Burhan untuk turut berangkat bersama dengan rombongan. Kabarnya, teman satunya yang anak Adipati Pemalang itu juga ikut disertakan juga. Raden Subojoyo maksud kakak? Iya, Nyai. Aku jadi lupa namanya karena dia juga jarang bertemu denganku. Tentunya, kedua anak muda itu bertugas sebagai wakil raja, sekaligus memberikan laporan tentang keadaan di Surabaya hingga ke ujung timur. Apakah terkena imbas dari perang Trunojoyo yang berkepanjangan ini, Nyai? Sedangkan Bagus Burhan tentu mendapat tugas untuk menggambarkan sosok yang terdapat dalam waksit dan wisik dari keraton tersebut. Kemudian dicocokkan dengan perempuan yang nantinya akan dicari itu. Dia nantinya juga akan menyungging perempuan tersebut untuk selanjutnya ditujukan kepada sang raja. Bisa jadi tidak hanya satu orang yang nanti akan ditemukan, Nyai.
sebagai gambaran perempuan yang akan disungginya. Itulah yang nantinya akan dipilih oleh Amangkurat Agung. Semoga saja salah satu perempuan yang ditemukan nanti dapat sreg di hati sang raja, sehingga tindakannya tidak akan merepotkan lagi, Kang Mas. Bagaimanapun juga, hanya perempuanlah yang dapat meredam gejolak amarah dari kaum lelaki. Tukas sang istri seolah membenarkan keunggulan dari kodrat perempuan.